Dajjal bukan diciptakan tanpa tujuan. Dalam Islam tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan sia-sia. Termasuk Dajjal, fitnah terbesar sejak Nabi Adam hingga hari kiamat. Rasulullah bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Pertanyaannya bukan seberapa jahat Dajjal, tapi mengapa Allah menciptakan makhluk seberbahaya itu? Yang pertama, Dajjal adalah ujian keimanan manusia. Allah menciptakan dunia sebagai tempat ujian, bukan tempat balasan. Tanpa ujian, keimanan manusia tidak akan pernah tampak. Dajjal adalah puncak ujian iman. Dia datang membawa klaim sebagai Tuhan, kemampuan luar biasa, surga dan neraka palsu, kekuasaan atas hujan dan tanaman. Bukan untuk orang bodoh saja, justru orang yang imannya lemah tapi merasa pintar yang paling rawan. Allah berfirman, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman, sementara mereka tidak diuji? Tanpa Dajjal, siapa yang benar-benar jujur imannya dan siapa yang dusta? Kedua, Dajjal membuka hakikat tauhid yang sebenarnya. Banyak orang mengaku beriman, tapi masih bergantung pada harta, kekuasaan, logika semata, keajaiban dunia. Dajjal datang membawa keajaiban, tapi tanpa tauhid, keajaiban justru menyesatkan. Rasulullah mengingatkan, Dajjal buta sebelah mata, sementara Allah tidak buta. Ini bukan soal fisik, ini isyarat bahwa ketuhanan tidak diukur dari kemampuan duniawi. Dajjal mengajarkan satu pelajaran keras, tidak semua yang hebat itu benar. Ketiga, Dajjal menguji ketaatan, bukan kepintaran. Di akhir zaman, ilmu semakin luas, tapi ketaatan justru menipis. Banyak yang berkata, aku percaya kalau masuk akal, aku ikut kalau sesuai logika. Padahal iman bukan tunduk pada logika, tapi tunduk pada wahyu. Dajjal akan mengalahkan banyak orang pintar, tapi tidak akan mampu menipu orang yang taat. Orang beriman selamat bukan karena cerdas, tapi karena mengikuti petunjuk Nabi SAW. Keempat, Dajjal membuktikan siapa yang benar-benar ikhlas. Di masa Dajjal, yang ikut dia hidup mewah, yang menolak hidup sengsara, yang beriman disiksa, yang kufur dimuliakan. Disitulah tampak siapa yang beribadah karena Allah dan siapa yang beribadah karena dunia. Allah berfirman, di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepi. Jika mendapat kebaikan dia tenang, jika ditimpa cobaan dia berpaling. Dajjal adalah penyaring terakhir. Kelima, Dajjal membuat kemenangan orang beriman lebih bermakna. Tapi musuh besar, kemenangan tidak berarti. Setelah Dajjal, Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Bukan sebelum Dajjal, tapi setelah manusia benar-benar diuji. Artinya, kemenangan Islam datang setelah puncak kegelapan. Ini sunnatullah. Musa setelah Fir'aun, Ibrahim setelah Namrud, Muhammad setelah jahiliyah, dan umat ini setelah Dajjal. Keenam, Dajjal mengingatkan bahwa dunia bukan tujuan. Dajjal menawarkan dunia seperti makanan, keamanan, kekayaan, kekuasaan, semua yang dicintai manusia. Allah ingin mengajarkan siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan akan kalah. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan akan selamat. Rasulullah bersabda, barang siapa tujuan hidupnya dunia, Allah cerai-beraikan urusannya. Ketujuh, mengapa Allah tidak langsung mematikan Dajjal? Karena Allah Maha Adil. Manusia harus diberi peringatan, petunjuk, pilihan, dan semua sudah Allah berikan. Al-Quran, Sunnah Nabi, ciri-ciri Dajjal, doa perlindungan, bahkan surat khusus, yaitu Al-Kahfi. Siapa yang tersesat setelah itu bukan karena Allah zalim,
tapi karena manusia sendiri yang memilih. Dajjal bukan tanda Allah membenci manusia, justru tanda Allah ingin memurnikan iman hambanya. Tidak semua yang selamat akan banyak jumlahnya, tidak semua yang kuat akan menang. Yang selamat hanyalah mereka yang mengenal Rabb-nya sebelum fitnah itu datang. Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Semoga Allah melindungi kita, meneguhkan iman kita, dan tidak menjadikan kita bagian dari mereka yang tertipu. Komen amin ya.